Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ali Fadlur Rahman dengan NIM F1120008. Di sini saya membuat video tentang psikologi lintas budaya, yaitu budaya dan kepribadian dan budaya perilaku sosial, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, langsung ke materi pertama, yaitu budaya dan kepribadian. Apa sih perbedaannya antara budaya dan kepribadian? Dapat dilihat dalam ruang lingkupnya. Budaya lebih terkait dengan norma dan nilai yang dipegang bersama oleh kelompok masyarakat, sementara kepribadian lebih terkait dengan karakteristik individu yang membedakan satu orang dari yang lain. Nah, salah satu budaya dan kepribadian khususnya di Indonesia itu krisisnya identitas diri pada remaja. Nah, ciri-ciri krisis identitas itu salah satunya itu terdiri dari tidak pasti tentang dirinya sendiri, terus tidak terhubung dengan masyarakat dan asing di hadapan yang lain, terus selalu menuntut untuk diakui dan dihargai dan merasa sangat penting di hadapan yang lain. Untuk melihat ciri-ciri krisis identitas, simak video berikut ini. Aku selalu hadir dalam dirimu, tetapi terkadang kamu mempertanyakan siapa aku. Sebenarnya aku sudah menemanimu sejak kecil, namun semakin bertambahnya usia, ternyata kamu masih mempertanyakan siapa diriku sesungguhnya. Identitas, itulah aku. Identitas yang merupakan jati diri seseorang dapat menjadi sebuah bumerang dalam diri orang itu sendiri. Permasalahan yang datang muncul dari kondisi seseorang yang mempertanyakan siapa diri dan identitasnya. Pertanyaan-pertanyaan pun timbul pada dirinya. Siapakah dirinya sebenarnya? Apakah yang ia inginkan di dalam hidup ini? Dengan banyaknya hal dan kejadian yang telah dialami dalam hidup ini, sebenarnya meyakinkan kita untuk tahu siapa diri kita dan apa yang kita inginkan. Namun, cepatnya dunia dan adanya sosial media kadang memaksa kita untuk selalu melihat keluar dan lupa bahwa diri kita juga perlu dipahami, dimengerti, dan diselami. Krisis identitas akan semakin parah bila dipicu oleh adanya perubahan yang dialami dalam hidup seseorang. Karena fokus tertuju pada masalah di luar diri kita, membuat seseorang terbebani saat menghadapi perubahan. Karakter dan pola pikir manusia yang sudah lama melekat, yang membuat perubahan sulit diterima. Contoh fenomena perubahan yang terjadi dapat berupa perceraian orang tua, kehilangan orang yang tercinta, pindah ke lingkungan baru, mengalami kejadian traumatis dan sakit. Perubahan itulah yang menjadi pemicu terbesar terjadinya penemuan oleh seorang psikolog perkembangan dan psikoanalis yang bernama Erik Erikson. Proses mengenal diri adalah hal yang paling sederhana yang dilakukan di dalam hidup. Karena dengan mengenal diri sendiri, seseorang akan mengetahui kepribadian diri sendiri. Dia orang yang seperti apa yang ia suka dan yang ia tidak suka, apa kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Dalam ilmu komunikasi terdapat istilah Johari atau Johari Window. Jendela Johari yang dikemukakan oleh Joseph Luft dan Harrington Ingham ini merupakan teori yang digunakan untuk menggali kepribadian sendiri dan orang lain. Sebaliknya, bila seseorang tidak mengenali identitas pada dirinya sendiri, seseorang akan menjadi lebih rentan ketika dihadapi dengan masalah dan perubahan. Ia akan mengalami konflik pribadi saat orang lain mempertanyakan siapa dirinya dan apa peran dirinya. Hal tersebut mempengaruhi perasaannya. Kerap ia jadi mempertanyakan nilai, spiritualitas, keyakinan, dan minat pada dirinya. Yang lebih parah lagi, seseorang menjadi mudah diubah-ubah. Seperti tidak memiliki pola pikir, gaya, dan perilaku yang menjadikan diri sendiri, serta mudah dipengaruhi orang lain. Gali diri lebih dalam. Luangkan waktu untuk benar-benar melihat ke dalam diri. Anda tidak selalu harus memiliki jawabannya sekarang juga. Yang penting, Anda berusaha untuk terus menggali dan mengenal diri sendiri. Pikirkan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Terkadang, orang terlalu fokus pada satu hal yang tidak menyenangkan dan melupakan hal-hal lain yang lebih berharga.
Bila Anda selalu berkutat dengan urusan negatif dan lupa untuk memberikan hal-hal positif pada diri sendiri, bisa jadi ini alasan mengapa Anda mengalami krisis identitas. Menurut filsuf Marcus Aurelius, jika seseorang bersusah hati karena hal-hal eksternal, kesusahan itu datangnya bukan dari hal tersebut, tetapi dari opini orang itu sendiri mengenai hal tersebut. Dan seseorang memiliki kemampuan untuk mengubah opini kapan saja. Terimalah fakta bahwa Anda tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup. Tapi Anda selalu bisa memilih untuk lebih bahagia dan positif. Karena itu, mulailah mencari hal-hal yang menurut Anda bisa membuat Anda lebih bersemangat. Contohnya, melakukan hobi baru, bertemu dengan komunitas atau orang baru. Anda juga dapat mencari dukungan. Dukungan dari orang-orang tercinta akan membuat Anda lebih kuat dalam menghadapi perubahan hidup maupun stres. Yang terpenting adalah jujur dan terima diri sendiri. Terima bahwa bisa jadi ada sisi di dalam diri yang tidak disukai dan harus diubah. Cari tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai di dunia yang sementara ini. Dalam mengetahui jawabannya, seseorang menjadi tahu apa prioritas di dalam hidup. Tapi harus diingat untuk mencapai itu, pengalaman identitas diri adalah hal yang paling sederhana. Seseorang harus mengetahui ia tipikal orang seperti apa dalam melakukan pekerjaan. Ini akan menjadi proses yang sangat panjang. Karena pengalaman akan terus bertambah, dunia akan terus berkembang, dan itu semua akan membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang seperti apa. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham? Jadi poin kunci tentang identitas itu melibatkan satu, kebudayaan sebagai bagian dari identitas. Nah, apa sih yang dimaksud itu? Identitas diri sangat terkait dengan kebudayaan. Individu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok budaya tertentu yang mencakup seperti elemen-elemen seperti adat istiadat, tradisi, dan norma-norma sosial. Oke, yang kedua itu ada pengaruh faktor kultural. Nah, apa sih yang dimaksud itu? Identitas diri dipengaruhi oleh pengalaman kultural individu, termasuk pengaruh-pengaruh keluarga, teman sebaya, dan masyarakat tempat individu tinggal. Jadi faktor ini membentuk persepsi diri dan memberikan konteks untuk memahami identitas. Yang ketiga itu ada identitas minoritas dan mayoritas. Nah, apa sih yang dimaksud itu? Yaitu bagi individu yang berasal dari kelompok minoritas dalam suatu masyarakat, identitas budaya seringkali menjadi aspek penting dari identitas diri. Mereka mungkin menghadapi tantangan tertentu dalam menetapkan identitas mereka dalam konteks mayoritas budaya. Nah, yang materi kedua tentang perilaku sosial, yaitu mengacu pada segala bentuk interaksi dan tindakan yang melibatkan individu atau kelompok dalam konteks masyarakat atau lingkungan sosial. Perilaku ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi dan interaksi interpersonal hingga keterlibatan dalam norma-norma sosial dan budaya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang penyimpangan perilaku sosial. Apa sih penyimpangan perilaku sosial itu? Khususnya pada remaja bisa dianggap sebagai bentuk perilaku sosial, namun penyimpangan ini lebih sering dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nah, penyimpangan perilaku sosial remaja mungkin mencakup tindakan seperti pelanggaran hukum, penggunaan narkoba, kekerasan, perilaku menyimpang seksual, atau pelanggaran etika sosial. Ini bisa melibatkan perilaku yang dianggap tidak sesuai dan norma-norma sosial yang diterima di masyarakat, khususnya di masyarakat tertentu. Untuk selanjutnya bisa simak video berikut ini.
Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berlangkah penuh dosa. Telah tiada. Nah, gimana teman-teman, sudah ada gambaran tentang penyimpangan perilaku sosial? Nah, penyimpangan perilaku sosial itu bisa dipengaruhi dari berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku sosial itu satu, dari faktor individu, yaitu tentang sikap dan nilai-nilai dan sikap individu terhadap suatu hal dapat mempengaruhi perilaku sosial mereka. Terus motivasi juga, motivasi individu untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman dapat mempengaruhi perilaku sosial. Yang kedua itu faktor keluarga. Nah, faktor keluarga itu bisa dari pendidikan keluarga. Jadi cara orang tua mendidik anak-anak mereka dapat membentuk pola perilaku sosial mereka gitu. Yang ketiga itu faktor teman sebaya. Nah, pengaruh teman sebaya itu bisa dari interaksi dengan teman sebaya dapat memiliki dampak besar pada perilaku sosial, terutama pada remaja. Terus bisa dari norma kelompok, norma-norma dan nilai-nilai kelompok. Teman sebaya dapat mempengaruhi pilihan dan perilaku individu gitu. Yang keempat itu faktor budaya dan lingkungan sosial. Budaya, nilai norma dan tata cara budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial. Terus lingkungan sosial, faktor seperti lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, dan kelas sosial dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya itu faktor ekonomi, yaitu status ekonomi, tingkat ekonomi individu atau keluarga dapat mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya dan peluang yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku sosial. Yang keenam itu faktor psikologis. Nah, apa itu faktor psikologis? Yaitu persepsi dan interpretasi cara individu melihat dan menginterpretasikan situasi dapat mempengaruhi respon sosial mereka. Seperti kayak pengalaman pribadi, terus pengalaman hidup individu, terus itu dapat membentuk sikap dan perilaku sosial mereka. Yang ketujuh itu ada faktor institusional, yaitu seperti sistem pendidikan. Nah, apa itu? Nah, yaitu kurikulum dan lingkungan pendidikan dapat membentuk nilai dan perilaku sosial individu. Terus ada sistem hukum dan peraturan dapat mempengaruhi perilaku sosial melalui pengaruh normatif dan sanksi. Yang delapan itu ada faktor media dan teknologi. Satu itu ada media massa. Nah, informasi yang diperoleh melalui media massa dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku sosial. Yang terus ada teknologi komunikasi. Nah, ini perkembangan teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam cara individu berinteraksi dan berbagai informasi gitu. Jadi ada 8 yang mempengaruhi penyimpangan perilaku sosial gitu, teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang masih kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.